Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalul Mariapsas, NIM 1819105010004 akan menjelaskan mengenai kawasan penangkaran penyu di Desa Sebubus, Kabupaten Sambas untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan wilayah pesisir dengan dosen pengampu Bapak Rendra Suproboaji. Di sini outline yang akan saya bawakan, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua itu gambaran umum mengenai kawasan, yang ketiga yaitu konsep ekowisata yang berbasis konservasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada latar belakang, penyu adalah salah satu hewan yang terancam punah dan salah satu hewan yang dilindungi keberadaannya. Secara internasional, penyu masuk ke dalam daftar merah di International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN dan Appendix 1 di Convention on International Trade Species of Wild Fauna and Flora, yang berarti bahwa keberadaannya terancam punah dan keberadaan penyu serta keturunannya harus diperhatikan dengan serius. Nah, di Indonesia sendiri, penyu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dari peraturan tersebut mengarahkan bahwa penyu dan keturunannya termasuk telur tidak boleh diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu penyu itu mempunyai peran penting dalam menjaga ekosistem laut yang sehat. Laut yang sehat akan menjadi habitat berjuta-juta ikan sebagai sumber protein penting bagi manusia. Peran penyu dalam ekosistem laut sangat penting. Setiap spesies penyu memiliki pengayaan keanekaragaman hayati dalam lingkungan laut. Dalam cara apapun, penyu mengambil peran penting dalam menjaga kesehatan laut. Di antaranya yaitu merumput atau lamun, mengontrol distribusi spons, memangsa ubur-ubur, mendistribusikan nutrisi, dan mendukung kehidupan makhluk air yang lain. Selain itu, penyu memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan laut di seluruh dunia selama lebih dari 100 juta tahun. Nah, peran itu antara lain menjaga fungsi terumbu karang supaya produktif, hingga memindahkan nutrisi penting dari perairan ke daratan atau di pantai. Selanjutnya yaitu mengenai ekowisata atau wisata berbasiskan konservasi. Menjadi pilihan untuk mendukung kawasan konservasi laut di Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan menjadikan penyu sebagai objek wisata utama, serta didukung oleh landscape atau bentangan alam wilayah pesisir yang cukup menarik. Jadi, daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan konservasi atau kawasan penangkaran penyu. Pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi penyu sebagai kawasan ekowisata meliputi 3 aspek penting, yakni aspek ekologi, ekonomi, dan aspek sosial yang saling terkait untuk keberlanjutan pembangunan ekowisata. Jika dikemas secara tepat, akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat serta perlindungan spesies dan ekosistemnya. Yang kedua yaitu mengenai gambaran umum kawasan. Ini merupakan peta dari Kecamatan Paloh, dan Desa Sebubusnya itu terletak di kawasan pesisir sebelah sini. Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas memiliki pantai berpasir dengan panjang garis pantai lebih dari 100 km. Sekitar 79% dari total garis pantai di Paloh atau 63 km adalah tempat habitat peneluran penyu. Hal tersebut merupakan potensi yang sangat strategis. Paloh adalah pantai peneluran penyu terpanjang di Indonesia. Dari 4 jenis penyu yang berhabitat di pantai di Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, hingga saat ini hanya ditemukan 2 jenis penyu dalam 5 tahun terakhir. 2 jenis penyu yang ditemui di Desa Sebubus saat ini adalah penyu hijau dan penyu sisik.
pantai peneluran Palau atau habitat peneluran bagi setidaknya dua jenis penyu, yaitu penyu hijau Seloniamidas dan penyu sisik Eretmoselis imbricata. Kadang-kadang juga terdapat didatangi oleh penyu belimbing atau Dermoselis soriacea dan penyu lekang Lepidoselis olivacea untuk bertelur. Namun jumlahnya tak signifikan. Pantai Palau berada di dataran rendah utara Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dan tepat berada di ekor Kalimantan. Kawasan peneluran penyu yang berada di Pantai Kampak dengan luasan lahan adalah 6,1 hektar, berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Ini juga dikenal dengan pantai peneluran penyu yang sangat potensial dan merupakan pantai peneluran penyu terpanjang di Indonesia yang panjangnya kurang lebih sekitar 63 km. Yang ketiga yaitu konsep ekowisata. Konsep ekowisata pertama kali dikenalkan oleh organisasi The Ecotourism Society pada tahun 1990 adalah suatu bentuk penjelasan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan serta kesejahteraan penduduk setempat. Ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik dan psikologis wisatawan. Nah, ekowisata ini bukan menjual destinasi, tetapi menjual filosofi. Dari aspek inilah ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar. Pengembangan ekowisata di dalam kawasan pantai dapat menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem pantai yang memanfaatkannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya tersebut. Oleh karena itu, penataan kawasan di Teluk Penyu sangat penting dan mendasar dalam rangka memelihara serta melestarikan keunikan dan kekayaan ekosistem. Menurut The Ecotourism Society pada tahun 1990 dalam Vandeli tahun 2000 mengatakan bahwa ekowisata merupakan suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di daerah, di dalam pasal pertama butir pertama menyebutkan ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Nah, di sini merupakan konsep dari ekowisata sendiri. Konsep dari ekowisata sendiri itu terdiri dari 3 fungsi yang utama. Yang pertama yaitu jelas pada tujuan konservasi, yang kedua yaitu pendidikan, dan yang ketiga itu wisata. 3 fungsi tersebut saling berkaitan serta berkelanjutan serta menjadi dasar dalam konsep ekowisata. Untuk yang pertama mengenai konservasi. Konsep konservasi ini menitikberatkan pada kegiatan pengembanganbiakan penyu, yaitu berupa penangkaran. Konservasi ini menitikberatkan pada penangkaran. Melalui penangkaran, kegiatan konservasi dapat berjalan beriringan dengan kegiatan pendidikan dan wisata. Maka dari itu bahwa menyatakan fungsi konservasi ini selalu berkaitan mulai dari konservasi, wisata, pendidikan, dan akan kembali seperti itu lagi. Yang selanjutnya yaitu fungsi pendidikan, di mana fungsi pendidikan ini kawasan untuk menjaga keberlangsungan habitat penyu dengan cara mengedukasi masyarakat. Pendidikan di sini di dalam kawasan diciptakan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga dan cara menjaga kelangsungan hidup penyu.
Yang terakhir yaitu fungsi wisata. Fungsi wisata yaitu diaplikasikan melalui keindahan alam yang masih alami dan indah yang terdapat di dalam kawasan. Konsep wisata sendiri memaksimalkan kondisi fisik alamiah yang terdapat di dalam kawasan untuk menarik minat wisatawan yang datang ke lokasi. Sehingga konsep wisata ini berfungsi sebagai magnet dari lokasi penangkaran penyu tersebut. Lalu bagaimana sih konsepnya? Kawasan ekowisata penangkaran penyu di Desa Sebubus, Kabupaten Sambas merupakan sebuah tempat wisata yang dapat menaungi kegiatan konservasi penyu serta kegiatan pendidikan berupa penelitian. Fungsi ekowisata ini ditekankan menjadi 3 fungsi utama yang sudah dijelaskan sebelumnya. Fungsi pendidikan, fungsi wisata, dan fungsi konservasi. Dan 3 fungsi tersebut menjadi dasar dan akan terus berkelanjutan dalam pengembangan yang akan datang. Kegiatan wisata di lokasi adalah memaksimalkan potensi alam yang masih natural di dalam kawasan. Fungsi wisata ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke kawasan perancangan. Aktivitas-aktivitas yang akan datang yang akan dilakukan dalam fungsi wisata adalah menikmati suasana alam. Di dalam perancangan terdapat fasilitas untuk mendukung kawasan ekowisata tersebut, di antaranya yaitu berenang, memancing, melakukan trekking di area hutan yang masih alami, menikmati pameran di dalam museum penyu, menikmati makanan khas daerah sekitar berupa rujak ubur-ubur, melihat, menyentuh, dan memberi makan penyu, serta ikut dalam proses pelepasan tukik ke laut. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini bertujuan memberikan informasi kepada wisatawan yang datang dari Indonesia maupun dari luar. Tepatnya di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Desa Sebubus, mengenai pentingnya menjaga kelangsungan hidup penyu dan cara menjaga serta melestarikan habitat hidup penyu. Selain itu, fungsi pendidikan sendiri juga berfungsi untuk mewadahi kegiatan penelitian terkait dengan penyu. Karena dengan kegiatan penelitian tersebut, maka dapat diketahui potensi dan masalah yang dapat untuk dikembangkan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam fungsi pendidikan adalah penelitian jenis dan klasifikasi penyu, penelitian jenis dan penyebab penyakit penyu, memonitoring kegiatan penyu bertelur, melepaskan tukik ke laut, mengikuti seminar dan mengobservasi penyu. Dari fungsi pendidikan ini sangat penting. Dari fungsi pendidikan tersebut juga dapat menjadi acuan dalam pengembangan yang akan datang selanjutnya. Fungsi konservasi yang terakhir yaitu fungsi konservasi, di mana fungsi konservasi adalah fungsi yang di dalamnya terdapat aktivitas yang dapat menjaga kelangsungan hidup dan mengembangkan penyu demi meningkatkan jumlah populasi penyu. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam fungsi konservasi diantaranya melihat, menyentuh, dan memberi makan penyu, melepas tukik ke laut, dan biasanya yang melepas tukik ke laut ini menjadi potensi tersendiri untuk menarik minat wisatawan. Memonitoring kegiatan penyu bertelur dan memindahkan telur penyu ke daerah yang aman. Maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dengan adanya kawasan konservasi, maka kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kawasan tersebut akan semakin meningkat. Peningkatan persentase jumlah penyu yang bertelur dan rata produksi telur dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan penerapan pengelolaan kolaboratif. Hal tersebut dapat ditandai dengan tidak adanya lagi tindak pencurian dan perdagangan telur maupun produk lainnya di lokasi sekitar kawasan konservasi.
Masyarakat lokal bersedia untuk mengubah pola mencari nafkah dari penjual terul penyu ke usaha di bidang wisata melalui konsep ekowisata penyu sehingga dapat memotivasi masyarakat lokal untuk bekerja di bidang wisata dan berbalik menjadi melindungi penyu. Karena tanpa kelestarian penyu maka tidak akan ada wisata alam penyu. Karena semua harus didukung dengan adanya persepsi, partisipasi, dan peran dari stakeholder. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.